bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus, maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang. Yang saya katakan sabotase struktural itu berlapis, mulai dari pada menteri, deputinya sampai ke bawah. Karena yang menentukan deputi kementerian kan TPA, tim penilaian akhir. Ya, tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Oleh bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Salam sejahtera, selamat malam. Rekan-rekan perjuangan yang ada di sini semuanya, wabil khusus Pak Rahmat Wahab, profesor saya yang selalu tenang tapi memberikan masukan luar biasa, dan khususnya kami daerah-daerah Umi Fauziah Usan, beliau juga putri dari pejuang yang luar biasa yang turut mendirikan Tentara Nasional Indonesia di Minangkabau, dan ada juga Bang Jul dari Medan, dari Madura, dari Jawa udah biasa lah saya ketemu. Di sini saya diawasin, pada saya kapten atau letu, saya menjabat diawasi oleh Kapten Purnomo, yang sekarang Jenderal Purnomo. Dia kasih intel saya, dia diawasi terus. Ketika saya Asop Kodam, saya diawasi oleh Pak Setio Sularto, staf khususnya Panglima. Dan setelah saya pensiun, saya diawasi oleh Datuk dari Minangkabau, yaitu Datuk Majen TNI Purnawirawan Wakbasyah. Jadi saya harus apa ini, soalnya kalau enggak bisa bahaya, pulang langsung sidang level 3 selesai saya ini. Jadi saya bukan orasi, Bung Hefsu, saya ralat. Saya hanya seperti biasa, saya hanya merangkum semua yang bicara. Kan jujur itu nggak berubah kami dari sampai sekarang. Ini saya hanya sebagai penyambung lidah saja, makanya pusing saya rangkumnya gimana ini. Dan terima kasih dengan Pak Rajid, kemudian Dr. Mulyadi, kemudian Bang Antoni, kemudian eksekutif komite dari waktu ke waktu, Bang Jumhur, kemudian yang kami sih biasa-biasa aja gitu ya. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena jujur saya merasa bangga bisa hadir di sini karena Bung Rocky bilang bahwa kami ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu. Karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah hal yang aktual, datanya terpercaya, tidak terbantahkan. Ini terbukti ketika saya menjadi saksi ahli. Anton, di mana kawan? Jakarta Selatan ya? Saya sebagai saksi, begitu saya duduk, saya boleh bicara. Yang kami muliakan Bapak Hakim, Ibu Bapak Jaksa, penuntut, saya di sini heran. Mengapa heran? Karena seharusnya duduk di terdakwa ini, karena saksi itu duduknya di depannya terdakwa juga. Yang duduk terdakwa ini harusnya karena Anton Permana dituduh menyebarkan berita yang menyebarkan, demonstrasi kan? Dan berita itu tanda tangan oleh saya sebagai presidium. Saya akan seperti itu, sehingga saya akan memakai hak saya. Kalau ditanya sejak menjawab, ya saya diam. Jadi saya lebih banyak diamnya waktu ditanya. Tapi begitu selesai, mereka minta foto bersama, saya juga cuma disuruh. Itulah proses hukum pada saat itu. Jadi ya pantasnya kita bersyukur bersama-sama. Dari jauh Allah membimbing kita semuanya bisa berkumpul di sini. Saudara-saudara sekalian, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Merdeka sebagai negara berdaulat, tetapi apakah tujuan dan cita-cita kita sudah tercapai? Ini pertanyaan besar. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bersama, penuh dengan darah dan derita, bukan hasil sebuah hadiah, dan juga bukan hasil perjuangan satu kelompok saja. Atau mulai dibilang kan tadi, dari bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini semuanya. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita benar-benar merdeka atau justru menjadi tawanan baru dari kekuasaan dan kekuatan modal yang menyamar sebagai demokrasi? Saya tidak mengatakan Indonesia, jadi karena Pak Mulyadi itu susahnya menyimpulkan dengan Pak Mulyadi. Jadi pernyataan inilah yang jadi titik awal berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.
Singkatnya sekarang ini sudah jelaskan semuanya, betapa kerusakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Yang pertanyaan saya dari semua yang paparkan, kira-kira jawab pertanyaan saya, 100 tahun bisa nggak kembali sempurna seperti lagu tadi? Bisa nggak 100 tahun menjadi seperti lagu tadi? Sengaja saya lakukan tadi itu menjelaskan, bisa nggak? Siapa yang tanya, siapa yang bisa? Angkat tangan. Tidak bisa. Tidak bisa. 100 tahun tidak bisa. Sekarang Anda bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden. Tolong bayangkan kalau jadi presiden. Sebelumnya saya ceritakan tadi yang Bang Rocky Gerung bilang, Abang menyampaikannya agak terlambat Bang. Tapi saya mengalami cerita benar-benar dari rekan saya. Dia sudah bekerja sama dengan China Belt and Road, akan membuat sebuah apartemen. MOU diberilah uang muka 1,5 juta. Terusnya tahun pertama pada bulan September. Tapi dari China minta bisa nggak diundur sampai dengan pelantikan presiden. Teman saya bilang cengli lah, kita cengli kan, diundur. Kemudian begitu sampai presiden minta diundur lagi, boleh nggak kalau diundur setelah penentuan menteri-menteri. Begitu penentuan menteri-menteri, dia mengundurkan diri. Ini fakta, mengundurkan diri, dan dia menawarkan konsekuensinya silakan ambil $1 juta. Tapi kalau setahun kemudian ada perubahan, belum ada kerjasama, mari kita sama dengan kita lagi. Jadi sejak awal memang yang saya sampaikan di forum AFTA itu karena berdasarkan dari itu, dan mereka mengamati sampai dengan sekarang ini. Nah, sebelumnya lagi saya menjelaskan seperti Bang Ubedillah sampaikan bahwa kemiskinan di Indonesia ini by design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan mudah dikendalikan. Ini sebuah teori. Saya juga bilang teori ini, saya diawasi terus sama Bang Rocky Gerung. Kalau salah Bang, bilangnya nanti aja Bang sekarang Bang. Saya lumas bahwa kalau orang lapar itu mudah dikendalikan. Anda ingin bukti, silakan pulang, beli ayam, ya kan, beli ayam, dikurung 3 hari dan kasih makan, kasih minum aja. Setelah 3 hari, cabutin bulunya satu persatu. Keok. Habis taruh. Anda datang lari kan, coba bawa beras, datang itu ayamnya. Jadi teori inilah yang dilakukan sehingga pada saat pemilu yang akan datang itu mudah dikendalikan, cukup dengan amplop-amplop itu saja. Mengendalikan membuat orang miskin paling gampang apa? Korupsi. Dengan korupsi itu sangat masif cepatnya terjadi kemiskinan. Dan itu terbukti. Kalau dihitung-hitung selama tahun kemarin saja sebelum pemilu itu saya pikir ratusan triliun atau mungkin sampai 1.000 triliun bisa terjadi korupsinya. Mungkin cek datanya itu. Bagaimana Pak Antoni? Kira-kira berapa Pak? 1.000 lebih. 1.000 lebih. Sekaligus juga untuk bahan sandera untuk pejabat-pejabatnya. Nah, yang jahat lagi, ya sangat jahat lagi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar, jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kapasitas menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama sudah disibukkan dengan ini dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Ini Januari. Selanjutnya bulan Januari lagi heboh ditemukan pagar laut. Mosat jam berapa SMS loh? Kita gerak. Pada saat itu presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar melarang karena untuk barang bukti. Insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari Menteri Bahlil
tentang gas melon, pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru belum ada 3 perkara nih. Dan kebijakan batil dibatalkan oleh presiden. Yang keberapa itu? 3 ya? Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong ngisi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga itu. Kalau dia panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural dan dilakukan oleh pemerintah kepada presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Februari sudah, sekarang bulan Maret. Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Jadi ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Hadi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak presiden? Jatuh presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka. Timbullah maki-makian, presiden goblok, presiden bajingan, presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat dia buka rekening sini, jadi dia dikirim ke sini. Ketika mau pulang, beli tiket dari sini kan? Nggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Itu kelakuan PPATK. Selanjutnya, muncul pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian April, sengaja bulan April nggak ada. Kenapa? April mau. Sengaja dibuat nggak ada itu. Inilah desain. Nggak ada. Langsung ke bulan Juni, heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juli atas arahan Presiden, 4 dari 5 siup nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Ya. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, ya kan? Dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Komdiki mengeluarkan wacana Bea Call dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu
Sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki. Dirjen Pajak, habis itu menganulir, saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut, heboh di mana-mana. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Tapi muncul lagi waspada, janda yang 2 tahun bisa disita oleh pemerintah. Muncul itu.